Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 333. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Risno mengerti apa yang dimaksud Ariel, dan berkata kepada penduduk desa lainnya dengan panik. Apa yang masih kamu lakukan? Berlutut dan minta maaf. Penduduk desa berpikir bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bukankah mereka hanya membuang sayuran busuk dan telur busuk? Dan seberapa seriuskah berlutut dan meminta maaf? Melihat bahwa tidak ada yang mau berlutut, Risni berkata dengan ekspresi muram, "Jika kalian tidak berlutut, jangan salahkan aku karena membuat masalah untukmu di masa depan." Penduduk desa tidak pikirkan itu. Penduduk desa tidak takut pada Ariel, karena mereka tidak bisa merasakan kekuatan Ariel. Namun ancaman Risno membuat mereka tidak berani membenci, karena Risno lebih dekat dengan level mereka, dan mereka telah melihat pembalasan Risno. "Aku beri kalian 3 detik terakhir." Risno melirik Ariel dari sudut matanya. Rasa dingin di wajahnya membuat Risno bergidik tanpa sadar. Di bawah ancaman Risno, penduduk desa berlutut dengan enggan. Inem memandang Ariel dengan penuh rasa terima kasih. Setelah membantu lagi dan lagi, dia tidak tahu bagaimana dia bisa membalas kebaikan Ariel. "Ariel, terima kasih," kata Inem. "Bibi Inem, ikut aku. Tidak ada yang akan mempersulitmu di masa depan," kata Ariel. Inem tampak bingung, meskipun dia terpaksa pergi. Sebagian alasannya adalah karena dia tidak ingin menghancurkan keharmonisan keluarga Ariel atau menyebabkan lebih banyak konflik antara dia dan ibu mertua Ariel. "Ariel, Bibi bisa mencari pekerjaan sendiri. Jangan khawatir," kata Inem. Ariel menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ini bukan salah Inem. Mengapa dia harus menanggung hasil seperti itu? "Lina dan saya tidak akan rukun karena keberadaan Anda. Saya selalu memiliki konflik dengannya. Saya hanya berpikir bahwa dia adalah ibu Kauri. Jadi saya tidak peduli padanya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda," Ariel menjelaskan. Orang macam apa Lina itu? Inem telah lama mengerti melalui kontak selama periode waktu ini. Setiap kali ada konflik, Lina mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Itulah yang dilihat Inem. "Tapi tanpa aku." Sebelum Inem selesai berbicara, Ariel menyela, "Tanpamu, tidak ada yang akan berubah. Sifatnya sulit diubah. Dan Lina tidak pandai belajar. Mungkin dia akan menahan diri baru-baru ini. Tetapi setelah waktu yang lama, Lina masih akan mengembalikan penampilan aslinya. Seperti setelah mengalami insiden Sari saat itu, Lina telah patuh untuk sementara waktu. Ini adalah karakternya. Dan hampir tidak mungkin baginya untuk berubah." Ariel berbalik, melihat penduduk desa yang berlutut di tanah. Dia melanjutkan, "Saya tidak tahu kesalahpahaman apa yang Anda miliki tentang Bibi Inem. Tapi dia jelas bukan tipe orang yang Anda katakan. Apa yang terjadi hari ini? Saya tidak peduli. Tetapi siapapun di sini jika kalian berani mengganggunya lagi dan mengatakan hal-hal buruk tentang Bibi Inem, aku akan merobek mulut orang itu." "Tidak. Tidak, tidak. Jika ada yang berani berbicara omong kosong, saya, Risno, akan menjadi orang pertama yang tidak akan melepaskannya," Risno berkata dengan cepat. Ariel berjalan ke Risno dan berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin menggertak orang lain, kamu harus memiliki identitas tertentu. Dan kamu tidak layak." Ya. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak pantas mendapatkannya." Risno tidak berani merasa tidak puas sama sekali. Bahkan seorang pria besar yang luar biasa seperti Bimo maju ke depan. Berapa nilai kekayaan orang ini? Bimo berdiri di samping dengan apresiasi yang kuat di matanya. Sejak dia bertemu Ariel, dia seperti anak harta karun, yang selalu bisa menggali hal-hal mengejutkan. Misalnya, kali ini, Inem hanyalah seorang pelayan. Tetapi Ariel bersedia menghabiskan seluruh energinya untuk membantunya. Jika ini digantikan oleh generasi kedua yang kaya, benar-benar tidak mungkin melakukan hal sepele seperti itu.
Hanya dengan sikap positif orang dapat diyakinkan dan dihargai. Meskipun Bimo terpaksa kembali ke arena. Pada saat ini, dia merasa bahwa keputusannya sangat tepat. Jika bukan Ariel, bagaimana bisa ada sungai dan danau yang begitu indah untuk dilihat? Mungkin sungai dan danau di masa depan akan lebih seru. Tetapi belum tentu. Setelah Ariel kembali ke rumah dan membantu Inem mengambil barang bawaannya, rombongan melaju. Risno akhirnya menghela nafas lega. Menghela nafas berat. Berdiri dan berkata kepada penduduk desa, Anda telah mendengar apa yang dia katakan barusan. Jangan bergosip. Jika saya mendengarnya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kepala desa. Siapa mereka? Bahkan kamu tidak bisa mengganggunya. Seorang penduduk bertanya kepada Risno. Risno tidak takut kehilangan muka. Lagi pula, tidak memalukan bahwa dia tidak bisa bertarung melawan seseorang seperti Bimo. Kalian bodoh. Bimo adalah orang paling kuat di wilayah kalangan preman di Bandung saat ini. Pemuda ini mungkin dari keluarga Nicholas. Kata Risno, status Nicholas di Bandung sudah mendarah daging. Dan tidak ada orang yang tidak mengenal satu sama lain. Jadi ketika penduduk desa mendengar bahwa Ariel mungkin adalah keluarga Nicholas, satu persatu tercengang. Sial. Dia sebenarnya dari keluarga Nicholas. Inem bekerja di keluarga Nicholas. Keberuntungan macam apa yang dia miliki untuk masuk ke keluarga Nicholas? Bagaimana dengan Nicholas? Bukan. Berapa banyak uangnya? Apakah itu ada hubungannya dengan Inem? Tidak peduli seberapa kaya keluarga itu. Itu bukan hak kita. Seseorang berkata, setiap orang iri dalam hati mereka. Tetapi sangat sedikit yang mau mengakuinya. Ini adalah norma di pedesaan. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, kebanyakan orang rela menertawakan mereka dengan gembira. Dan bahkan berpura-pura peduli dengan mereka. Tetapi ketika Anda lebih baik darinya, mereka tidak akan mendapat berkah dan bahkan mungkin mengutuk secara diam-diam. Kembali ke villa di lereng gunung. Lina mengambil inisiatif untuk berjalan ke Inem. Karena dia telah dijemput oleh Ariel. Di masa depan masih harus akur. Dan Lina ingin menunjukkan sikapnya di depan Ariel. Jadi dia meminta maaf kepada Inem. Permintaan maaf Lina di hadapan Ariel. Inem tidak mempercayainya di dalam hatinya. Tetapi di permukaan, dia masih harus menunjukkan pengertian. Bagaimanapun, dia adalah seorang pelayan. Dan Lina adalah tuan rumah. Kauri menarik Ariel ke kamar. Dia tahu bahwa Ariel sangat marah hari ini. Jadi dia harus mencari cara untuk membuat Ariel memadamkan amarahnya. Tentu saja, Kauri juga sangat kesal. Ketika dia melihat video Ariel dipukuli oleh Marcel. Pikiran pertama di hatinya ingin membunuh Marcel. Kamu sangat marah. Apakah ada cara untuk menebusnya? Kauri bertanya langsung pada Ariel. Ariel tersenyum. Tidak peduli seberapa bermusuhan dia di dalam hatinya. Selama dia berada di depan Kauri, semua akan menahan diri. Dan masalah ini bukan kesalahan Kauri. Bagaimana dia bisa membiarkan Kauri menebusnya? Saya baik-baik saja. Tetapi Bibi Inem menderita banyak keluhan. Ketika saya pergi ke rumahnya, dia dipukuli dan terluka. Diperkirakan dia dipukuli sebelum saya pergi, kata Ariel. Kauri menggertakkan giginya. Bibi Inem rajin di rumah. Tetapi dia diperlakukan seperti ini. Mari kita cari cara untuk memberi kompensasi padanya. Kita tidak bisa membiarkan dia menderita dengan sia-sia, kata Kauri. Ariel menggelengkan kepalanya. Dengan karakter Inem, bagaimana mungkin meminta kompensasi mereka? Tetapi ada satu hal yang harus dilakukan. Pergi dan beritahu ibumu. Jangan mempersulit Bibi Inem di masa depan. Bibi Inem tidak mudah, kata Ariel. Kauri mengangguk berat. Dia berkata, saya akan menjelaskan kepada ibu. Dan saya tidak akan pernah membiarkan dia mengacau lagi di masa depan. Kauri memiliki tekad seperti itu. Tetapi Ariel tahu bahwa tidak mudah bagi Lina untuk berubah. Dan saya hanya berharap dia bisa benar-benar berkonsentrasi sedikit. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Pergi cepat. Pergi dan temukan ibumu, kata Ariel. Bimo baru saja mengatakan bahwa seseorang sedang mencarinya di Bandung. Dan dia menunggunya di hotel. Tapi Bimo belum menemukan siapa pihak lain itu. Mencari namanya membuat Ariel penasaran siapa pihak lain dan apa yang ingin dia lakukan.
Jadi dia harus bertemu dengannya sekali. Kamu tidak akan terluka lagi, kan? Kauri bertanya dengan cemas. Ariel tersenyum tak berdaya dan berkata, saya tidak keluar untuk bertarung setiap saat. Bagaimana saya bisa begitu mudah terluka? Kauri cemberut dan berkata, kamu telah dirawat di rumah sakit 2 kali. Apakah kamu masih tidak mudah terluka? Berapa lama? Ini membuat Ariel sedikit malu. 2 kali ini adalah situasi yang tidak terduga. Ariel tidak memikirkannya. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain. Saya tidak tahu. Mungkin ada kemungkinan cedera. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi sendiri kali ini, kata Ariel. Bersambung.